Halo Dek. Halo Mbak. Oke, sudah masuk ya suaranya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Wait. Oke, kemarin paket satu udah selesai. Nah, kita beralih ke soal lain. Nah, di sini ada pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika ya. Nah, di sini agak beda sama kemarin. Kalau kemarin kan kita belum membahas matriks dan logaritma dan soal-soal yang beda di sini. Nah, dimulai dari nomor satu. Langsung saja kita kerjakan sama-sama. Oke, nomor satu. Jika X log 1/3 pangkat X ditambah 4 dikalikan 3 log 1/X sama dengan 1 plus X, maka nilai dari 9X. Nah, berarti mau nggak mau kita harus cari X-nya dulu dari persamaan di samping. Nah, berarti di sini ada beberapa variabel yang sama ya, X sama 3. Nah, kalau logs itu berarti kita harus menghubungkannya dengan beberapa sifat. Nah, biar bisa diketahui X-nya berapa. Berarti menurut kamu kalau persamaan seperti ini dibuat menggunakan persamaan apa nih? Hmm, pakai kalau dari logs-nya ini kan masih per nih. Nah, Oh, itu kan kalau dibikin satu min 3x gitu nggak bisa. Kan satu kalau min 3X. kalau pecahan, Maksudmu 3X pangkat 3 pangkat X plus 4 min 1 gitu toh? iya, iya. Oh, ya, gitu benar. Jadi kita harus meminimalisir pecahan seperti ini ya. Oke, kita ubah dulu. Berarti X log 3 pangkat X plus 4 Mm. dipangkatin 1. Ya. Terus yang satunya juga gitu, 3 log X pangkat min 1. Nah, setelah seperti ini, berarti kita juga harus ubah apanya? Min satunya diturunkan, ya kan? Iya, iya. Yang ada min satunya diturunkan. Nah, jadi min 1 X log 3 pangkat X plus 4 dikalikan 3 min 3 log X. Nah, terus gimana lagi nih? Habis itu. Berarti kan di sini ada min kali min ya? Ya kan? Ya. Ada minus kali minus, berarti minusnya kita coret. Karena minus kali minus plus, berarti seret, seret. Nah, terus berarti ada X log 3 pangkat X plus 4 dikalikan 3 log X. Nah, berarti habis itu, ini kan kayak persamaan ini loh. Kayak persamaan ini. A log B dikalikan B log A, B log C ya. B log C sama dengan A log C. Nah, berarti ini biar bisa dicoret gitu loh tengahnya, ya kan? Nah, berarti karena di sini ada dua yang sama, itu adalah X sama X. Nah, berarti dia harus berhadapan kan? Nah, Iya. kebetulan pemisahnya juga kali, berarti tinggal kita balik aja. Berarti 3 log X dikalikan X log 3 pangkat X plus 4. Nah, berarti sama dengan 1 plus X. Nah, berarti kan kita tinggal coret aja tuh ini. Ya. Seret. Seret. Berarti hasilnya adalah 3 log 3x tiga plus. x plus 4 sama dengan 1 plus X. Nah,
Berarti kan ini lebih gampang lagi ini, ya kan? Berarti kita harus buat dia menjadi A log B. Nah, sini ya. Ini ya. A log B sama dengan C. Kalau diubah jadi pangkat gimana? A pangkat C sama dengan B. Betul. Nah, itulah kita buat itu. Yo, berarti ini 3, 3 pangkat 1 1. plus X sama Oh, dengan ya. 3 pangkat X plus 4. Oke. Berarti kita harus buat semuanya 3 pangkat dulu ya. Hmm, Mm. Berarti 3 pangkat 1 plus X itu kalau kita jabarin lagi jadinya 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat X. Ini kan. Nah, dengan 3X plus 4. Nah, berarti di sini ada dua variabel yang sama, yaitu 3 pangkat X sama 3 pangkat X. Yang 3 pangkat X kita ubah ke ruas kiri. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat X min 3 pangkat X plus sama dengan 4. Nah, berarti 3 bungkus kurang 1 bungkus. Berarti istilahnya 3A dikurangi A. Berarti 2A. Berarti 2 kali 3 pangkat X. Sama dengan 4. Nah, berarti yang di sini bisa kita ubah toh. 3 pangkat X berapa jadinya? Mbak, bentar. Ini bisa dua kali 3 pangkat X gimana? 3 pangkat X itu maksudnya tak misalin bungkus tadi loh, Dek. 3 bungkus kurangi 1 bungkus. Kayak 3X dikurangi X. Jadi 3 pangkat X-nya itu kamu jadikan permisalan lah misalnya gitu. Paham toh? 3X kurang X berapa? 2X toh. Nah, X-nya ini kamu ganti dengan 3 pangkat X Oke. gitu. Oh, Mm-mm. ya. Ya, nah, jadi ininya adalah misal X sama X itu. Nah, kan jadinya 2X ya. Terus habis itu kan dipindah ruas. Duanya, jadi 4 bagi 2 2 kan. Berarti 3 pangkat X sama dengan 2. Nah, kalau 3 pangkat X saja 2, yang ditanyakan adalah 9X. Nah, berarti tinggal kita apa kan? Tinggal kita, Oh, buat kan. tinggal kita kuadratkan loh. Berarti kan 3 pangkat X. Nah, dikuadratkan kan jadi 3 pangkat 9 pangkat 2X. 3 pangkat X sama dengan 2, 9 pangkat X. Kalau dikuadratkan, ini aja jadi 2X ya, yang atas. Iya, 2X. 9 pangkat X. Iya, kalau kita cari X-nya, kalau kita cari X-nya, ya nggak bisa karena 3 sama 2 ya. Bukan 3 sama 3. Kalau 3 sama 3 X-nya 1. Kalau kita kuadratkan atau kita kalikan sama-sama 3, kalau kita kalikan sama-sama 3, nanti jadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 plus X sama dengan 2. Kalau cari X-nya, berarti X sama dengan tiga log 2. 3 log 2. Kalau 9 pangkat X, berarti 9 pangkat 3 log 2. Kalau 9 pangkat 3 log 2, berarti biar bisa cari X-nya, 9 pangkat 3 log 2 berapa? 3 kuadrat kali 3 log 2. Berarti 2 kali
Berarti, oh iya, gini bisa ya. 3 pangkat 3 log 2 kuadrat. Ya kan? Ya nggak? Aku Berarti, bisa gitu. Oh, berarti naik gitu kuadrat. Mbak duanya. Oh, oh. Berarti, berarti jawabannya adalah 4 kan? Log 2 kuadrat. 4. 2 kuadrat 4. Oh ya, berarti setelah kita ini berarti setelah kita ketemu ini, kita jadikan ke bentuk awal yaitu ke bentuk log lagi. Jadi kan tadi A log B sama dengan C. Berarti kan Mm-mm. B sama dengan, berarti kan X sama dengan itu. Berarti yang pangkat kan C, berarti X sama dengan 3 log 2. Nah, kalau 3 log 2 berarti 9X itu adalah 9 Iya. pangkat Betul. 3 log 2. Nah, ya kan? Nah, habis itu kan ada sifat tuh yang kalau di atas sama di bawah itu loh. Mm-mm. Nah, biar bisa dicoret. Nah, berarti 3 ini kita kuadratkan dulu, baru kuadratnya kita kembalikan ke, kan ini pengali kali ya, pemisahnya. Duanya kita kembalikan ke 2 lagi, baru kan ini ada komponen 3 sama 3, berarti bisa kita coret. Nah, berarti hasilnya 4. Berarti di sini jawabannya adalah C, 4. Itu. Ya. Sebenarnya ini cepat kok pengerjaannya. Karena sebenarnya kalau bisa tahu ada komponen 3 sama X ini, kita langsung ingat A log B kali B log C sama dengan A log C itu. Nah, habis itu kan tinggal pangkat sama pangkat. Dipindah-pindah ruas, terus ketemunya X-nya adalah 3 log 2. Habis itu dijadikan 9 pangkat X. Memang pengerjaannya harus cepat sekali kalau memang butuh 3 menit sampai 5 menit lah paling. Oke, paham ya? Ya. Lanjut nomor 2. Jika bilangan real positif X dan Y memenuhi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 min 2XY, maka nilai dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 X kali X min Y. Hmm. Berarti ini dibuat kuadrat ini sama ini ya, agar bisa menciptakan ini. Nah, berarti menurut kamu mana yang harus kita pilih? Nanti kalau kita pengennya X pangkat 3 plus Y pangkat 3 kan tinggal ini dikalikan X plus Y, ya nggak? Nanti jadinya muncul pangkat 3 sama pangkat 3, ya kan? Ya. Nah, berarti kita buat X pangkat 3, X pangkat 2 plus Y kuadrat itu dikalikan dengan X plus Y. Kenapa? Agar bisa X-nya pangkat 3 dan Y-nya pangkat 3. Nah, berarti kita kalikan ini dulu. Nah, berarti kalau X pangkat 3, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berapa itu? Hmm. Ada cara lainnya ya. X kuadrat min Y kuadrat. Atau kita mau cari X sama Y-nya aja, Dek. Kan ini ada dua persamaan nih. Ya kan? Ada dua persamaan. X min Y sama X plus Y. Nah, jadi kalau X min Y sama X plus Y, kan kalau dijabarin jadi, Tapi itu ada 4 min 2 X Y itu gimana? iya, iya, karena ini pengurangannya. Min 2XY itu. Jadi gini, jadi kalau ini kan nanti ini kan nanti kita harus hubungkan X min Y juga. Jadi biar nggak terlalu panjang, kita pakai persamaan dua variabel aja. Jadi kan kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 min 2X Y. Nah, kalau yang X plus Y itu dijabarin, jadinya kan X plus Y dikuadratin, ya kan? Apa Ya. jadinya kalau dikuadratin? Jadinya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Ya kan?
Hmm. Nah, berarti kan di sini ada 4 min 2xy. Ya, 4 min 4 min 2xy. Berarti kalau dipindah, Kuadrat y kuadrat. kalau dipindah loh kok malah nambah. Jadi plus nanti 4xy. Iya ya, 4 plus xy. Kok ini nggak bisa Hmm. dicoret? Kok ini bisa dicoret sih? Harusnya ini plus ya, kalau mau coret ya. Ya, Min 2xy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Oh, oke. Berarti kan ini kita maunya x kuadrat plus y kuadrat. Berarti kalau x plus y kuadrat sama dengan sama dengan 4. Sama dengan 4. Tapi ininya hilang kemana coba? Apa nggak bisa hilang ya itu? Apa kesalahan ya itu? Harusnya plus. Kalau x plus y kuadrat itu kan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Kalau kita ambil itunya aja, di sini berarti jadi min 4xy. Ya, berarti kalau kita pengen x plus y-nya aja, x plus y-nya aja, berarti di sini di akar. kan? Jadi nih harusnya kalau di ini ya, di ini yang 4 min 4 xy-nya itu harusnya 4 xy-nya ini hilang. Jadi hasilnya cuma akar 4. Nah, kemungkinan di soal itu, di sini yang salah adalah 4 min-nya. 4 min-nya harusnya 4 plus. Nah, kalau 4 plus kan berarti di sini kan coret sama ini kan. Hmm. Hmm. Nah, berarti kalau dicoret sama itu, berarti tinggal akar 4. Nah, berarti kita coba saja itu dulu. Berarti akar 4 adalah 2. Nah, kenapa kok kita mencarinya X plus Y? X plus Y, karena nanti di sini ada X plus Y juga. Nah, nanti tinggal dipangkatkan 3. Nah, nah kan kita mau persamaan dua variabel kan. Kita butuhnya X plus Y. Nah, coba kita seperti ini dulu. Habis itu kita langsung yang satunya. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2. Nah, kalau X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2, ini kan berarti cukup X plus Y sama X min Y. Ya kan? Nah, kalau udah seperti ini, berarti tinggal kita ambil apanya? X min Y-nya aja. Karena X plus Y-nya ini jadi 2. Nah, berarti kan dari persamaan sebelumnya kan kita memperoleh itu. Berarti X min Y sama dengan 1. Karena 2 per 2 sama dengan 1. Berarti kita udah punya dua persamaan. Ini sama ini. Habis itu kita eliminasi substitusi. Berarti X plus Y sama dengan 2. X min Y sama dengan 1. Baru kita plus atau min. Nah, plus boleh, y ini hilang. Nah, kalau y ini hilang berarti 2x sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3 per 2. Nah, kan ketemu nih x-nya. Ya. X-nya ketemu. Habis itu kalau nyari y dimasukkan ke salah satu persamaan aja yang paling mudah. Yaitu x min y sama dengan 1. Berarti kalau x min y sama dengan 1 berarti y-nya berapa? X min 1, ya kan? Ya. Berarti 3 per 2 sama min 1.
Berarti satunya kan jadi 2 per Dua. 2. Nah, berarti jadinya Satu per Y-nya adalah setengah. Nah, Y-nya setengah. X-nya X-nya 3 per 2. Berarti langsung kita masukkan ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya berarti berapa? 3/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 3. Nah, berarti dikurung, habis itu dikali lagi 3/2 dikurangi 1/2. Nah, berarti kan ini pangkatkan 3 semua. Berarti 3/3, sembilan. 27/8 Iya. ditambah 1/8 dikalikan 1/2. Nah, berarti tinggal 28/8. 28/8 X min Y. X min Y 3/2 kurangi 1/2. 2/2 ya. Ini tadi 2/2 kok 1 toh. Nah, 3 kurangi 1 kan 2. Berarti dua per Ya, 2 kan 1 ya. Coret-coret. Berarti udah habis ini. Berarti 28 bagi 8 adalah. Nah, sama-sama bagi 4. Kan bisa kan? Bagi 4 7. 8 bagi 4 2. Nah, bener kan? Nah, sebenarnya itu soalnya tadi di sini harusnya plus. Karena kalau dipikir pun pembuat soalnya pasti mikirnya juga gitu. Nanti 2X ini kan dia komponennya X plus Y ini kalau dikuadratkan. Nah, berarti jawabannya adalah 7/2. nggak boleh yang dari awal nggak? Apa? Boleh dari awal nggak? Saya Oh, dapatnya akar 4 itu juga tadi. oh alah, oke, oke. Ya, berarti, oke. Pelan-pelan dulu. Jadi, kan di sini ada dua persamaan. Mana dua persamaannya? Ini sama ini. Nah, dari dua persamaan itu, pasti kita mikirnya langsung X min Y sama X plus Y. Berarti kita bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita cari salah satu X sama Y buat masukkan ke pertanyaannya. Nah, jadi pertama, kita ulik-ulik dulu yang X plus Y dikuadratin itu. Nah, berarti kan kita ketemu ini. Nah, habis itu kan kita mau cari X plus Y aja, biar nggak ada kuadratnya. Karena kalau ada kuadratnya sulit nanti, kalau langsung dieliminasi. Nah, berarti X plus Y dikuadratin, bukan X kuadrat dikuadrat ya. X plus Y dikuadratin sama dengan 4 plus 2XY. Nah, kalau X plus Y dikuadratin, berarti kan dia tidak hanya menimbulkan X kuadrat plus Y kuadrat aja, tapi ada tengah kali tengahnya, yaitu 2XY. Nah, berarti kan dia memunculkan 2XY, sementara yang kanan juga ada 2XY. Berarti bisa dicoret. Nah, berarti bisa dicoret, berarti tinggal apa? Tinggal X kuadrat sama Y kuadrat sama dengan 4. Berarti X plus Y dikuadratin ya, jadi ini ke sini gitu ya. Ini ke sini itu sama dengan 4. Nah, 4-nya terus sini. Kan di sini kuadrat, kenapa kok jadi akar? Nah, kuadrat kalau dipindah kan jadinya akar, Mm-mm. ya kan? Nah, kalau sama-sama kedua ruas di akar kan tinggal X plus Y sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, berarti ketemu X plus Y sama dengan 2. Nah, berarti kan lebih sederhana. Terus kita ulik-ulik yang persamaan pertama tadi. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2. Kan kita tahu kalau A kuadrat plus B kuadrat itu A plus B A min B. Berarti sama, kita terapkan ke sini. Jadi X plus Y sama X min Y. Karena di persamaan sebelumnya kita sudah menemukan X plus Y sama dengan 2, berarti X plus Y-nya kita ganti dengan 2. Nah, habis itu kan kita hanya butuh X min Y saja. Berarti duanya dipindah. Berarti 2/2 1. Ya, jadilah ini. Berarti kita sudah menemukan dua persamaan yang tidak berpangkat lah intinya.
Bisa yang bisa nanti kita eliminasi substitusi. Nah, berarti balik ke sini. Setelah di plus ditambah, y-nya hilang. Habis itu x plus x, 2x. 2 tambah 1, 3. Berarti x sama dengan 2-nya dipindah 3 per 2. Berarti kalau udah ketemu x, gampang dong tinggal cari y-nya. Berarti masukkan ke salah satu persamaan. Ya, kita pilih x min y sama dengan 1. Nah, berarti kalau x min y sama dengan 1, berarti y-nya adalah kalau min y pindah ke ruas kanan berarti y, satunya pindah ke ruas kiri berarti x min 1. Ya udah berarti jadinya ini. Habis itu x-nya disubstitusi dengan 3 per 2. Berarti 3 per 2 dikurangi 1. 1 itu kita ubah jadi 2 per 2. Disamakan penyebutnya. Berarti 3 min 2 adalah 1. Berarti y-nya 1 per 2. Kalau udah ketemu, masukkan ke pertanyaannya tadi. Berarti X pangkat 3 plus Y pangkat 3 itu 3 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 3. Dikalikan X min Y. Berarti 3 per 2 dikurangi 1 per 2. Salah sama dipangkatkan 3 semua berarti 27 per 8 ditambah 1 per 8. Habis itu 3 kurang 1 kan ini sudah sama penyebutnya berarti tinggal 2 per 2. 2 per 2 1 berarti 27 tambah 1 28. 28 sama 8 sama-sama punya kelipatan 4. Berarti bagi sama-sama bagi dengan 4. 24 28 bagi 4 7, 8 bagi 4 2. Ya adalah ketemu hasil akhirnya adalah 7 per 2. Oke? Oke, paham ya? Lanjut. Nomor 3. Perusahaan A dan perusahaan B itu masing-masing memiliki 4 karyawan dengan rata-rata usia karyawannya berturut-turut adalah 25 tahun dan 28 tahun. Nah, ingat karyawannya 4 ya. Nah, berarti jika satu orang di masing-masing perusahaan dipertukarkan, maka rata-rata usia karyawan keduanya menjadi sama. Nah, kalau satu orang ditukar itu usianya sama. Selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan tersebut adalah. Nah, berarti di sini kalau kita misalkan masing-masing perusahaan A dan perusahaan B, berarti perusahaan A itu kan punya 4 karyawan. Berarti karyawannya kita misalkan lah dengan A1, A2, A3, dan A4. Nah, kalau perusahaan yang B juga punya 4 nih. Berarti ya B1, B2, B3, B4. Nah, kalau dia, kalau si A ya maksudnya, si A itu punya usia karyawannya 25 tahun. Nah, berarti kan kita harus cari rata-ratanya. Kan di sini di soal rata-rata. Nah, rata-rata usia karyawannya berturut-turut itu maksudnya yang 25 itu yang A, yang B itu yang 28. Berarti kita harus cari rata-ratanya. Gimana cari rata-rata? Cari rata-rata adalah semua anggota dibagi jumlah anggota sama dengan rata-rata tersebut. Berarti kalau yang A berarti A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 dibagi banyaknya berarti cuma 4 ya karenanya sama dengan berapa? 25. Nah, berarti kalau total semuanya berapa? 25 kali 4. Betul, berarti di sini adalah sama dengan 25 kali 4 100. atau 100. Nah, berarti udah ketemu 100 jumlah totalnya. Kalau yang B berarti B1 plus B2 plus B3 plus B4 sama dengan 28. Nah, kan ini per 4 ya sama kayak tadi. Berarti kalau B1 plus B2 plus B3 plus B4 sama dengan tinggal kali silang. 28 kali 4. Berarti berapa? 2 nyimpen 112. 3 8 11 112. Betul. Nah, setelah kita udah tahu seperti ini, berarti kan kalau pada soal itu misal A4 sama B4 itu ditukar. Kan ini kita sama-sama masing-masing nggak tahu usia A1, A2. Berarti salah satu kita tukarkan. Ya, kalau salah satu kita tukarkan, misal kita A4 sama B4 ditukar gitu aja. Gitu aja. Berarti jadinya gimana?
Berarti jadinya Hmm. kan kalau udah ditukarkan rata-rata usia karyawan tersebut menjadi sama. Nah, berarti kalau menjadi sama, berarti kan bisa kita sama dengan kan, ya kan? Nah, berarti yuk kita samakan, Dek. Berarti A1 plus A2 plus A3 dan ditukar ya. Ini kasusnya udah ditukar. Berarti ditambah B4 ya. B4. Eh, jadi per 4 itu kan sama nanti kalau yang B4-nya ditukar jadi A4. Berarti kok B A lagi. Berarti B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah A4 per 4. Nah, itu sama. Nah, sedangkan yang diketahui hanyalah 100 dan 112. Nah, berarti A1 ditambah A2 ditambah A3 berapa deh jumlahnya? Nah, berarti kan tinggal apa? 100 min A4. Betul, berarti 100 100 min min A4. A4, betul banget. Nah, 100 min A4 ditambah B4 sama dengan berapa? 112 min B4 plus B4. A4 ya. Ini kita hapus aja kurungnya, nggak usah dikurung. Terus yang A ini, yang A, yang 4 deh, yang 4 ini kita coret aja karena sama-sama menyebut kanan kiri plus coret. Oke, berarti kita tinggal menghubungkan ini saja. Berarti selisih kedua karyawan yang dipertukarkan. Nah, berarti mau nggak mau kita harus pindahkan. Berarti kita harus cari yang dicari berarti apa? Hmm. B4 dikurangi A4 itu berapa? Nah, berarti kita ubah ya. Berarti di sini ada B4 sama A4. Kita pindahkan semua. Berarti B4 dikurangi. Berarti ini kalau kita pindah ruas jadi plus B4 ya. Plus B4. Nah, berarti A4-nya itu minus min A4 min A4 Min min A4. A4 lagi sama dengan 112 dikurangi 100. Nah, berarti ini kita jumlah dulu. Berarti berapa? Berarti B4 tambah B4. Berarti 2 ada 2 B4. B4 sama min A4 min 2 Min 2. A4. Sama dengan berapa? 112 kurang 100. 12. 12. Nah, berarti kan duanya kita keluarkan ya. 2 kali B4 dikurangi A4 sama dengan 12. Berarti kalau cuma cari B4 min A4 berarti tinggal dibagi. Pindah ruas duanya. 12 bagi 2 adalah 6. Dadah, berarti selisihnya adalah 6. Nah, Itu. Dan rata-rata ini pasti keluar karena statistika ya. Statistika pulang tuh masuk. Oke. Oke, jadi nomor 3 lumayan gampang. Sekarang nomor 4. Nah, ini berarti masuk ke fungsi komposisi dan inverse. Nah, fungsi Foggov ya. Diberikan fungsi f dengan fungsi f dalam kurung x min 2 sama dengan 3x plus 10. Dan f bundaran f inverse sama dengan disubstitusikan dengan 28 x-nya itu sama dengan 4a. Nilai dari a. Berarti nilai dari a berarti kita harus tahu a-nya dulu. Tapi sebelum itu karena f bundaran f x, nah berarti kita harus cari apa dulu? F bundaran F. Nah, berarti kita harus cari berarti 3x ditambah 10. Oh, 3x tambah 10 ya? 3x tambah 10 itu berarti 3 pangkat 3 kali x min 2. Nah, Berarti berarti F X min 2-nya itu dimasukin ke 3X-nya tuh ya.
Gimana, gimana? F X-Men 2, X-Men 2-nya itu dimasukin dulu ke 3x+10 atau enggak sih? Oh, oh, kan ini ada ini ya. Sedangkan kita Hmm. cuma butuh 3x min 10. Nah, X. jadi X-nya ini kita masukkan ke X-min 2. Oke. Jadi gini loh, Dek. Jadi ini kita jadikan 3 kali X-min 2. Jadi kita masukkan X-nya itu ke X ya. X-min 2. Nah, jadinya apa? Kalau kita ubah, kan ini 10 harusnya. Tapi itu menyalahi aturan Mm-mm. kalau langsung diganti X-min 2. Nah, berarti biar Oh, jadi X-min 2, kalau kalau dikali, kan ini jadinya 3X sama min 6. Nah, berarti ya. biar min 6-nya hilang, berarti kan harus kita tambah 6, ya kan? Ngerti tak maksudnya? Kenapa nggak langsung main 6 nanti ditambah 10 gitu? Nggak boleh, Mbak? Eh, bukan, ini kita cuma mengubah 3X-nya ini bukan X, karena di sini X-min 2, Dek. Oh, oh iya ya. Oh, Oh oh. iya. Ini bukan fx loh ya, ini fx min Mm-mm. 2. Berarti x di sini kita juga harus ganti x min 2 biar sama variabelnya antara antara yang di x min 2 sama kanan juga x min 2. Jadi x ini diganti x min 2. Tapi kalau diganti x min 2 kan berarti memunculkan angka baru. Ya. Nah, memunculkan angka baru min 6 ini kita ubah ditambah min 6 biar bisa dicoret. Itu loh, biar tetap berubah jadi 3x+10. Jadi, ini itu jadinya adalah 3 kali x min 2 ditambah 16. Nah, kalau kayak gini kan udah sama nih, sama-sama fx min 2. Hmm. Nah, berarti kalau udah ketemu fx min 2, berarti kalau kita misalkan x min 2-nya adalah, jangan x ya, jadi kita misalkan dengan p misal. Berarti kalau P-nya, berarti kalau P-nya adalah X-2, nah berarti FP berapa? 3P, berarti FP sama dengan 3. Ini jadi P. Mm-mm. 3P 13+16. plus 16. Nah, berarti Kak, kita sudah memperoleh FP. Nah, berarti ini kita misalkan P dulu sebelum disubstitusikan dengan 28. Berarti F bundaran F dalam kurung P gitu ya sekarang persamaannya. F bundaran F inverse P. Atau kita jangan inversekan dulu. P sama dengan berarti apa? Sama dengan apa? 3P. Berarti berarti kan ini FP-nya ini. Mm-mm. FP-nya 3. 3P+6. Mm. Kalau 3P+16 berarti P-nya kita ubah jadi apa? X-Men 2. Dua lah. X-Men 2. Berarti kan ini gini loh, Dek. Berarti kan ini F dalam kurung FP toh. Mm-mm. Nah, F dimasukkan lagi ke F. Nah, Mm-mm. berarti F dalam kurung 3P+16. Jadi dimasukkan lagi, Dek. Berarti bukan hanya satu. Nah, berarti di sini kalau F dimasukkan 3P+16, berarti 3 dikalikan P-nya diubah jadi ini. Berarti 3P plus enam Mm. belas 3P+16 ditambah 16. Nah, jadi kan karena F dimasukkan ke F. Ya. Ya. Oke, berarti sama dengan berapa? 9P plus Hah?
3 kali 16, 48. 48. Terus 48 16. nambah 16 berapa? Berarti 4. 44. Oh, 64. Nah, berarti kita udah ketemu 9P ditambah 64. Sedangkan yang P adalah 9P ditambah 64. Oke, berarti diperoleh P-nya sama dengan, jadikan P sama dengan ya DL. Karena kita carinya inverse. Nah, ini kan kalau ini kan F, ini kan tadi kirinya adalah FOF. F bundaran F dalam kurung P. Nah, kita jadikan P sama dengan D. Karena apa kok dijadikan sama dengan? Karena yang diminta bukan FOF P, tapi adalah FOF inverse. Ya. Nah, berarti inverse. Berarti kita harus jadikan inverse-nya. Nah, berarti kan jadikan P sama dengan apa? Eh, 64 dibagi 9. Min 64 dibagi 9. Min 64 bagi 9. Berarti P sama dengan 9. Eh, P sama dengan P sama dengan. Oke, kita satu-satu aja lah, jangan langsung. Berarti berarti 9P dulu ya. 9P kita tetepin, terus kita pindah. Berarti F O F dalam kurung P. Nah, terus dikurangi 64 ya kan? Mm-mm. Sama dengan 9P. Berarti P-nya adalah F O F, F bundaran F dikalikan P dikurangi 64 per 9. Inilah P. Nah, Mm-mm. ini P. Berarti ini itu adalah apa? Berarti F O F inverse-nya apa? Berarti F O F inverse sama inverse P sama dengan apa? Sama dengan P minus 64 diper 9. Gitu ya. Tahu-tahu maksudnya apa? Nah, kayak kamu menjadikan X sama dengan Y itu loh. Ya. Jadi di sini misal ya, misal di sini tadi kita misalkan dia Y, kan biasanya Y sama ini X. Nah, jadilah Mm-mm. seperti itu. Jadinya kan itu jadinya X min 64 per 9 sama dengan Y. Mm-mm. Kualik-kualik. Ini P-nya yang X. P-nya X, ininya Y. Nah, jelas seperti ini. Nah, berarti X-nya kan diubah, kalau di inverse kan jadi Y-nya diubah jadi X kan. Nah, berarti sama kayak ini. P sama dengan P yang ini jadi P. Yang ini jadi P. Ya. Oke, berarti udah ketemu inverse-nya. Setelah ketemu inverse-nya, tinggallah kita substitusi P dengan 28. Karena yang dicari P di soal adalah P sama dengan 28. Berarti 28 dikurangi 64 diper 9 sama dengan berapa? 29 kurangi 64. Berarti Dua- 6. 28 kurang 4. 5 kurangi 2, 3. 36 ya? Mm-mm. 36 per 9. Berarti sama dengan 4. Nah, berarti jawabannya adalah inverse-nya adalah kok ada min? Apakah ada min? Oh iya min 4 ya. kali A. Ini min tadi loh. 28 kurangi 64 Oh kan iya. min. Berarti jawabannya adalah minus 4. Tapi itu nanti sama dengan 4 kali A. Apa? Coba Mbak scroll ke atas. Ya,
sama dengan 4 kali A. Oh ya, nilai nilai dari A. Oh, kan nilai dari A yang dicari. Nah, ini kan 4A, Mbak. Ini 4A ini buat apa? Oh iya, benar-benar berarti bukan A ini. Salah. Berarti bukan min 4. Berarti min 4-nya sama dengan 4A gitu ya maksudmu ya? Ya toh? Berarti kan ini Mm-mm. jadi, ini tadi itu adalah sama dengan 4A. Oh, untuk teliti. Berarti min 4 sama dengan 4A. Berarti ini disama dengankan. Berarti min 4 sama dengan 4A. Berarti berarti A sama dengan min 4 dibagi 4. Berarti A sama dengan Min, 1. Min min 1, 1. min 1. Oke. Sip, sip, sip. Iya, ya. Untuk teliti ya. Kenapa kita tidak menyama dengankan ini tadi? Oke, jadi jawabannya A. Bukan yang D. Pintar sih ini yang buat ini ya, optionnya. Mbak, ini lebih ringkas nggak aja ya, Mbak, berarti caranya. Iya, iya. Karena Nah, kebanyakan UTBK kayak gini ya kalau mencari nilai. Kecuali iya. yang kayak gini loh. Kalau mencari nilai memang lama, Dek. Kecuali yang kayak gini, yang berkata jujur, terus pernyataan yang benar. Nah, yang kayak gini bisa lah cepet. Nah, tapi kalau mencari nilai berarti harus sampai ini dong. Harus sampai ketemu, ya kan? 1 menit. 1 menit dari mana ini? Oh, oh ya, berarti emang apa harus hafal langkah-langkahnya juga ya? Biar cepat. Nah, di sini kan tadi pusing nyari apa? Pusing nyari karena X min 2 itu nggak sama dengan X. Nah, berarti kita harus menyamakan kanan kirinya dulu. Habis kanan kiri, baru kita ubah karena sudah sama, berarti bisa kita misalkan dengan huruf yang sama yaitu P. Nah, jadilah kita jadikan FP. Nah, setelah itu kan kita cari masukkan ke F bundaran FP, jadinya kan F. Nah, itu F dimasukkan itu. Jadi bisa sama dengan Y sama dengan X. Berarti kita bisa inverse kan. Habis diinverse kan, disubstitusi lagi ke 28. Nah, udah deh. Hasilnya adalah min 4. Nah, min 4 tapi ternyata itu adalah 4A. Berarti A sama dengan min 1. Gitu. Jadi emang harus gesit banget sih ini kalau mengerjakan ini. Misal keluar ini ya. Oke, lanjut. Yuk, nomor 5. Mungkin satu soal lagi. Yo, diberikan sebuah bilangan tak negatif dan M sama dengan K kuadrat K21. Jika determinan M sama dengan 9 kali determinan M inverse. Ya, ini ada inverse lagi. Maka nilai dari K. Nah, berarti di sini mau nggak mau ya cari K-nya dari persamaan yang diketahui. Nah, berarti kita cari M inverse-nya dulu. Berapa yo? Karena kita akan menggunakan persamaan ini, otomatis kita harus cari tahu M inverse-nya berapa. Nah, First berarti itu kemarin di gimana itu, Mbak? apa? Inverse itu di gimana? Dibalik. Iya, dibalik. Oh, lupa kah? Oh, Ini iya. berarti ya kayak gini ya. Oh, berarti M inverse sama dengan, jadi rumusnya itu adalah satu per determinan. Nah, Ya. barulah misal A, B, C ya. Nah, berarti di sini itu adalah misal aku punya A, B, C, D. Nah, ini tuh yang dibalik adalah D sama A-nya dibalik. Min. Barulah yang B sama C-nya di minus. Gitu. Nah, ya. Nah, berarti di sini apa end inverse-nya? Berarti Satu satu per K kuadrat. determinan itu kanan kurangi kiri. Berarti K kuadrat dikurangi 2K. Nah, dikalikan apa? Satu K kuadrat min K min 2. Inilah inverse-nya. Setelah ketemu inverse, barulah kita masukkan ke determinan M. Ya, berarti determinan M apa? K kuadrat min 2K. Ini tak kita geser. Berarti K kuadrat min K min 2K ya.
Sama dengan apa? Gila. 9 dikali determinannya. Yuk. Berarti ini kamu determinankan. Berarti kalau determinannya itu apa? Berarti K kuadrat minus 2K, ya kan? Plus 2. Oh ya, minus. Minus ya, karena min kali min kan plus. Jadi ya min. Berarti 9 dikali K kuadrat min 2K. Tapi jangan lupa pernya. Ini masih masuk satu kesatuan. Berarti di per. Per K kuadrat min 2K. Nah, berarti Itu ada. enggak satu per gitu enggak? Sama aja dong. Satu per. Kan di per semua. Sama aja kan. Satu per 2 akar 3. Itu kan juga sama dengan akar 2 akar 3 per 2. Iya, Ya. Oke, berarti sama dengan. Berarti ada yang bisa dicoret. Ini ada ini selesai. Ini tadi ada yang kuadrat nggak? atas nggak boleh. K kuadrat min 2K satu per determinan. K kuadrat min 2K. Kok ini ada kuadratnya ya? Oh, ini kan harus dikuadratkan ya? Kalau kayak gini Hmm, determinannya. Ini kan miliknya ini. Berarti ini harus dikuadratkan juga, ya kenapa kan? itu? Lah, kalau ini kan sebenarnya ini kalau dimasukkan ke soal itu adalah K kuadrat min 2K minus K dalam kurung K kuadrat min 2K. Nah, kan masukkan ke satu-satu, Dek. Min 2 kali K kuadrat Oh min ya, 2K sama K kuadrat kali K kuadrat min 2K. Lah, ya, kalau udah seperti ini, nah, berarti kan jadinya, baru di determinan. oh, baru determinan harusnya. Nah, berarti kayak gini gimana? Berarti, Banyak. ini kali ini ya, ini kali kurang ini Apa kali. 4? Iya kan? Mm-mm. Mm. Berarti benar. Jadi kalau mendeterminankan sebelum ini dimasukkan, jadi yang bawah itu dikuadratkan, Dek. Sebelum Hmm, kalau dimasukkan. Nah, jadi gitu. Bisa jadi misal ada ini ya. Satu min A dikalikan X Y- A B C D E F. Nah, A B C D misalnya ini X. Nah, jadi sebelum dimasukkan, sebelum A D min B C, nah ininya ikut X kuadrat gitu. Ya. Kenapa kok X kuadrat sih? Karena ini nanti memunculkan X. Ya. Jadi biar biar X-nya nggak ada, berarti dicoret kan. Nah, jadilah ke ini awal gitu ya. Paham tak maksudnya? Nah, jadi ini dikuadratkan. Gitu. Berarti setelah itu kita coret. Seret. Seret. Nah, satu. Berarti 9 sama kuadrat dengan K kuadrat min 2X dikuadratkan. Habis itu berarti K kuadrat min 2X berapa? 9 akar 9. Akar 9. 3. Berarti akar 9 itu adalah plus minus ya kayak gini. Plus minus 3. Nah, berarti kalau akar 9 sama dengan plus minus 3 berarti nilai K berapa? K kuadrat min 2K sama dengan 3. 2K itu 2X. Berarti ini memunculkan K Itu kuadrat min 2X 2K sama nggak sih?
Hah, kok dua? Kan bisa dua Eh, x. oh iya, iya, kok bisa 2x sih tadi? Makanya kok mau difaktorin kok banyak variabel. Iya, iya, sorry, sorry. Berarti 2K, 2K, 2K. Berarti 2K. Berarti K kuadrat min 2K sama dengan 3. Atau K kuadrat min 2K sama dengan min 3. Berarti faktorin yuk. Berapa nih, Dek? K kuadrat min 2K sama min 3 sama dengan 0. Itu kalau dikuadratin berapa? Sama Dikuadratin, difaktorin. Berarti K min 3 sama plus sama 1. Nah, ya kan? Kalau dikalikan tengahnya min 3K sama plus 1K. Jadinya min 2K. Bener. Berarti K sama dengan berapa? 3 sama min satu. Atau K sama dengan min 1. Oke. Nah, berarti karena K, karena K itu harus ini ya, Positif. bilangan real. Ini loh, bilangan real tadi loh. Karena ini adalah sebuah Kak bilangan negatif. tak negatif, berarti kita pilihnya yang K sama dengan 3. Berarti Terus jawaban. yang satunya itu gimana, Mbak? Ya Ya, satunya pasti salah satu pasti nggak bisa difaktorin. Coba aja. Ya, berarti kan di sini yang adalah K kuadrat min 2K plus 3. Karena yang satunya udah bisa difaktorin, berarti yang satunya nggak bisa. Biasanya gitu. Nah, berarti berapa ini? Kan ini harusnya plus semua. K plus 1 sama K plus 3. Sama dengan 0. Nah, kalau ini dikali K, yang ini juga dikali 3K. Kan kalau ditambah nggak bisa jadi 2K, tapi 4K. Berarti ini sama ini nggak sama. Berarti nggak bisa difaktorin. Jadi yang kanan, persamaan kanan, itu tidak bisa. Ya, tidak ada bilangan real yang memenuhi. Atau kamu bisa dicari diskriminannya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, nah itu nggak bisa. Tidak ada bilangan real K yang memenuhi. Gitu. Jadi ya udah, kalau udah ketemu satu ya udah otomatis jawabannya yang ini. K sama dengan 3. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. belum. Ini mulai nyari nilai-nilai ya. Kalau kuantitatif memang seperti ini. Nanti nanti kalau yang seperti ini, nah, biasanya yang nomor 8, nomor 9. Nah, itu kita hanya memunculkan kemungkinan-kemungkinan saja. Tidak harus cari nilai pastinya. Tapi kalau nomor 1 sampai 5 ini, yang dicari benar-benar bilangan K-nya berapa, ininya berapa. Berarti memang harus dicari satu-satu. Tuh. Ada yang masih ini mau ingin ditanyakan? Belum sih, Mbak. Insya Belum Allah. ya. Insya Allah masih bisa ya, masih bisa Ya, diterima ya. masih. Heeh, karena belum ini banget. Oke, kalau udah ditanyakan nanti ini tak bagi, kamu bisa kerjakan soal-soal berikutnya. Jadi di sini ada 15 soal seperti biasa ya. Oke, oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini dengan baik. Sebelum menutup pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di kedepannya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Sebelum itu kita dokumentasi dulu. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dek Nosi atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat ke depannya dan semoga dipermudah dalam UTBK, tes UTBK tahun ini. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dadah, Mbak. siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian tidak mendapatkan konten terbaru aku. Terima kasih. Bila itu gue deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Peace.